Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya akan mempresentasikan kelompok 4. Di sini anggota saya ada Willy Mare, Hasan Triutomo, Muhammad Adam Syawal, dan saya sendiri Rizky Trissusilo Prami Putra. Kami akan pembuatan paving block heksagonal. Saya akan menjelaskan struktur bomnya. Di sini ada pencetakan paving block ya. Kalau strukturnya ke bawah itu ada bill of materialnya, itu ada semen, pasir, kerikil, air, pencetakan, lalu pencetakan paving heksagonal. Lanjut ke komponennya ini komponen custom ya. Part number ada pencetakan, itu cetakan heksagonalnya. Kita akan membuat kuantiti sebanyak 400 dengan komponen standarnya ada 4. Di sini ada pertama ini semen Portland. Kuantitasnya itu 350 sampai 400 kg satuannya. Dan yang kedua ada partnya, kita ada pasir. Yang kuantitas yang kita pakai itu ada 650 sampai 700 kg. Itu bisa pasir sungai, bersih dan sudah diayak. Yang ketiga ada kerikil. Kita membutuhkan kuantitas sebanyak 1000 sampai 1200 kg. Kerikil atau batu pecah ukuran 5 sampai 10 mm. Yang terakhir keempat ada air. Kita air membutuhkan 150 sampai 180 liter air bersih. Untuk komponen standar ini, semua kuantitas ini kita pakai untuk membuat sebanyak 400 cetakan heksagonal. Baik, terima kasih. Oke, selanjutnya penjelasan pembuatan paving heksagonal akan dilanjut oleh saya sendiri, yaitu Hasan Triutomo. Dari suatu gambar sini saya pribadi akan menjelaskan tentang peta proses operasi atau lebih tepatnya itu OPC. Dari suatu gambar tertera ini terdiri dari batu kerikil, semen, pasir, air, dan pencetakan paving. Dari keempat bahan ini kita alirkan menjadi satu untuk dipindahkan kepada mesin pengaduk atau mixer lebih tepatnya, atau lebih tepatnya di lingkungan yang mayoritas lingkungan kita lebih sebutnya kayak molen atau apa gitu, lebih ke tempat pengadukan. Setelah semua barang menjadi satu di suatu molen atau mixer itu, kita tunggu dengan waktu estimasi lah 15 menit atau 20 atau 10, tergantung kita lihat kadar adukannya itu sudah teraduk dengan rata dan airnya tidak kurang, tidak berlebihan, ibarat pas lah dengan takaran yang kita inginkan. Dari sesudah melewati proses pengadukan atau di mixer itu, baru suatu barang itu kita pindahkan lagi ke tempat pencetakan. Dari suatu mesin pencetakan ini kita melalui beberapa tahapan. Habis dari ini dipindahlah ke pencetakan, dimasukkan ke dalam cetakan, lalu di press ya. Kalau yang saya alami di lingkungan kerja saya itu di press dengan daya tekan hidrolik, atau nggak ada hidrolik bisa dengan ditumbuk. Lebih manual itu ditumbuk. Lebih ditumbuk itu lebih menghemat biaya sih, lebih ini. Tapi ya baik lagi kalau kualitas memang kurang. Tapi lebih alangkah baiknya untuk mengejar kualitas, kekuatan gitu. Semen pun berpengaruh, tekanan daya tekan pada pencetakan itu sangat berpengaruh. Setelah melalui pencetakan, keluar dari pencetakan itu paling terjadi satu kali pencetakan itu paling satu mesin itu keluar dalam 12 biji atau 12 buah lah. Setelah itu dipindahkan ke tempat pengeringan atau lahan terbuka yang terpapar oleh sinar matahari. Setelah melalui proses pengeringan, disitulah sekalian berseling, sekalian quality atau lebih tepat itu pengecekan kualitas, mengecek diameter ini kelebihan atau tidak. Setelah melewati dari bagian QC itu quality control, lalu suatu barang yang tadi dijemur di lapangan terbuka baru kita pindahkan ke tempat yang sekiranya siap diperjualbelikan atau ditumbuk. Lalu setelah penumpukan itu kita melalui proses kayak penyiraman atau apa. Setelah barang itu dalam jangka waktu 28 hari atau 1 bulan, itu barang siap kita untuk diperjualbelikan ya. Selanjutnya di sini ada peta aliran proses.
Yang tertera ini yang saya pahami itu tentang peta aliran proses, yaitu tentang pemilihan bahan baku menuju tempat penimbangan. Setelah menuju tempat penimbangan itu, menujulah penimbangan bahan baku. Dari bahan baku tersebut itu kita mengukur takaran yang dibutuhkan semen berapa kilo, dari kerikil pasir takaran berapa, kayak misalnya 3:2, 1:2, dengan air takaran paling 1,5 ember gitulah. Dan melalui beberapa jarak antara meter itu terdiri dari 15 meter, 16 meter yang tertera di sini ya. Setelah menuju dari sebuah bahan baku, menujulah kayak tadi yang ke mixer, dari mixer pengeringan bahan baku, menuju tempat pemeriksaan, menuju tempat penyimpanan. Setelah penyimpanan, barang itu siap untuk diperjualbelikan. Ya, selanjutnya di sini ada gambar diagram aliran proses. Dari suatu gambar itu ada RWB, penimbangan, pengaduan mixer, pencetakan, pengeringan, QC control, FGW, tertera ya. Setelah itu dari suatu tempat penimbangan, ya sama nggak beda jauh kayak yang tadi saya jelaskan tentang OPC. Ya baik lagi tadi ke halaman 5. Itu tentang pembahasan yang saya bahas itu OPC. Nggak beda jauh, oke? Dari penimbangan, setelah penimbangan menyatukan adukan seperti pasir, semen, dan kerikil itu kita aduk menjadi satu di suatu mixer atau molen. Setelah keluarlah dari pencetakan. Setelah keluar dari pengeringan, setelah dari pengeringan ada QC control. Habis QC control itu FGF yang saya lebih jelas itu siap barang untuk diperjualbelikan. Oke. Dan di sini saya akan menerangkan apa itu ARC. Di sini ada raw material yang berwarna merah, yaitu tandanya mutlak, dan mesin timbangan yang tanda warna kuning yaitu sangat penting, dan warna merah di sini sangat mutlak. Dan mesin mixer di sini warnai dengan warna kuning yaitu sangat penting, dan warna merah yaitu mutlak. Mesin cetak di sini ada 3 warna, yaitu kuning sangat penting dan warna merah yaitu mutlak. Mesin oven tandai dengan warna oranye yaitu sangat penting dan merah itu mutlak. Dan pemeriksaan yaitu warna kuning itu sangat penting dan warna merah yaitu mutlak. Forklift di sini diwarnai dengan warna oranye yaitu sangat penting dan merah yaitu mutlak. Di sini ada berbagai angka, yaitu angka 3 yaitu menggunakan ruangan yang sama, dan 4 yaitu tingkat hubungan personil, dan nomor 5 yaitu tingkat hubungan kertas kerja, dan nomor 7 menggunakan aliran kerja yang sama. ARD di sini ada raw material, mesin timbangan, mesin mixer, mesin cetak, mesin oven, QC, dan FGW. Tujuannya yaitu untuk mengetahui langkah-langkah pembuatan atau activity relationship chart atau ARC dengan menganalisa hubungan antar aktivitas yang ada. Oke, di sini saya dari kelompok 4, Willy Simare akan mempresentasikan atau akan menjelaskan tentang flexim dari kelompok 4. Di sini bisa kita lihat ini adalah sumber daripada material, ada pasir, kerikil, semen, dan air, dengan syarat atau dengan ketentuan kita pakai schedule, di mana
material akan datang selama 2 kali dalam satu hari tersebut. Kita asumsikan sebanyak 50 dan 50, baik itu untuk pasir, kerikil, semen, dan air itu sama saja. Kuis 1 sebagai WIP pertama, kemudian ada mesin timbangan 1, 2, 3, dan 4. Untuk dari mesin timbang menuju WIP kita memakai media conveyor. Setelah itu kita memakai operator. Satu operator akan memegang atau ya untuk memegang 2 WIP. Kemudian kita ada mesin mixer, di mana mesin mixer ini kita masih pakai mesin combine dengan syarat combine-nya itu kita taruh join. Kemudian target kuantitinya menjadi, kenapa kita taruh join itu supaya nanti hasil daripada, karena dia mixer kan berarti pencampuran, jadi hasil dari si ininya, hasil dari timbangan pasir, kerikil, semen, dan air kemudian akan disatukan di sini. Akan ada satu operator untuk ngehandle satu mesin mixer. Kemudian di WIP lagi atau kuis 9, kemudian ada mesin cetak. Ini sama juga, dia gunanya untuk mencetak. Kita pakai combine, kita pakai pack ya, karena dia bersifat tidak menyatukan. Kemudian ini ada sumber atau source 5 sebagai sumber palet, dimana kedatangan palet itu kita schedule-kan 2 kali dalam satu hari, yaitu ada 22 kali datang dan 20 lagi sekali datang. Dan kita ngehandle satu operator di sini untuk memasukkan atau menyatukan palet sebagai media untuk peletakan si paving block. Kemudian ini ada WIP 12 atau Q12 akan dihandle oleh satu operator. Kemudian ada mesin pengeringan, proses pengeringan akan dihandle oleh satu operator juga. Lalu ada WIP ke-13 atau Q13, ada operator juga yang menghandle, ada pemeriksaan dan satu operator. Kemudian ini WIP finish good atau hasil yang akan hasil daripada proses pembuatan paving block. Akan ada satu transporter untuk mengangkut ke dalam 2 rak. Oke, langsung saja kita buat atau langsung kita jalankan simulasinya. Dimana kita lihat ini mesin timbang akan menimbang, kemudian akan jalan menuju penyimpanan sementara atau WIP. Operator akan mengangkut barang ke dalam mesin mixer. Di sini bisa kita lihat barang menjadi menyatu karena mixer kan jadi menyatu. Kemudian akan dibuat ke WIP 9, kemudian akan diangkut dan dibawa di palet, karena sebelumnya operator ini akan ngambil palet dari sini menuju mesin cetak sebagai media peletakan. Bisa kita lihat nih. Jadi satu palet itu terdiri dari 4 paving block. Jadi sebelum 4 paving block atau sebelum ini penuh dengan 4 paving block, paletnya tidak akan diangkat oleh operator yang ini. Karena dia tugasnya untuk mengangkat ini, memindahkan ini dari sini ke sini. Kita tadi nggak taruh join ya, kita taruh pack dengan jumlah 4. Udah penuh, operator akan membawa ke dalam WP, udah akan dibawa ke mesin pengeringan. Dengan mesin pengeringan kemudian ke sini ke penyimpanan 13, WP 13, kemudian akan di QC selama 5 menit, kemudian akan dibawa oleh transporter menuju rak. Seperti itu. Dimana kita lihat tidak terjadi penumpukan, semua lancar karena sudah kita atur sebelumnya.
Kemudian kita akan menentukan dari dashboard untuk menganalisis truk per hour dengan financial analysis. Sebelumnya kita setting dulu ini selama 3600 detik. Kemudian kita percepat saja, kemudian kita run, terus kita percepat saja supaya menjadi 3600 menit atau selama 8 jam kurang lebih. Kita lanjut, bisa kita lihat di selama 3600 menit ini menghasilkan finish good-nya 14, totalnya itu ada 5.560 US dollar. Setelah dari sini kita akan menuju tampilan daripada SketchUp yang sudah kita buat. Jadi layoutnya seperti ini, dimana bisa kita lihat di sini sebagai area kedatangan barang. Ini WIP, ini bukan WIP, ini sebagai RMW, raw material. Kemudian akan dibawa ke sini. Ini ada mesin timbang, bisa kita lihat. Mungkin saya nggak akan ngebesarin karena cukup nge-lag di laptop ini, jadi saya akan menampilkan secara jarak jauh. Di sini ada area administrasi daripada gudang RMW. Kemudian ini ada timbangan. Ini ada conveyor menuju mesin mixer, percetakan, terus kemudian QC. Di sini ada kita lihat office atau kantor daripada produksi. Kemudian barang akan disimpan di rak-rak ini sebagai FGW atau finish good. Di sini ada administrasi daripada FGW. Kita pakai 2 pintu untuk area loading dock. Jadi sekian dari kami. Kurang lebihnya terima kasih.